Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bioinformatika Praktikum kelas D1 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nesrina Ainadia dengan NIM akhir 038, dan rekan saya Jasmine Fatia dengan NIM akhir 41, Farista Azra dengan NIM akhir 42, Hana Makfira dengan NIM akhir 45, Zahra Safira dengan NIM akhir 46, dan Haliza Amilu dengan NIM akhir 47. Berikut adalah soal project based learning yang ditugaskan kepada kami, yaitu saat sedang syuting Vincenzo, Song Joong Ki menemukan sebuah sequence asam amino dengan urutan sebagai berikut. Bantulah Joong Ki untuk mengidentifikasi nama protein dengan sequence asam amino di atas, membuat model struktur 3D dari protein tersebut, dan yang terakhir menentukan fungsi, struktur, domain, dan jumlah chain protein tersebut. Pertama-tama, untuk mengetahui nama protein dari sequence asam amino tersebut, pertama-tama buka software BLAST di website NCBI pada perangkat yang terhubung dengan internet. Kemudian memilih algoritma BLAST-P, yaitu algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi nama protein dengan cara menyejajarkan dengan database sequence asam amino yang ada di NCBI. Setelah itu, memasukkan sequence asam amino ke dalam entry query sequence dan ganti job title menjadi J. Klik Show Results in a new window, lalu klik BLAST. Setelah beberapa menit akan muncul hasil dari beberapa alignment dan dapat diketahui accession number serta panjang sequence-nya, yaitu 728 base pair. Oke, ini adalah hasil dari BLAST untuk sequence J, di mana untuk yang pertama terlihat ada algoritma yang digunakan, yaitu BLAST-P, menggunakan database NR, lalu molecule type-nya adalah asam amino, dan panjangnya yaitu 728. Oke, setelah di-scroll ke bawah, terdapat 9 kolom. Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu kolom description. Ini berisi hasil pencarian database di BLAST-P yang mirip dengan sequence yang diinput. Bisa dilihat hasilnya sama semua, yaitu hepatocyte growth factor atau HGF, namun berasal dari organisme yang berbeda. Ini bisa dilihat di kolom sebelahnya, yaitu scientific name, berisi organisme sumber dari HGF-nya. Ada Pentroglodytes, ada Homo sapiens, dan banyak lagi. Sebelahnya lagi ada max score dan total score. Skor sendiri adalah jumlah keselarasan semua segmen dari sequence yang ada di database dengan sequence yang diinput. Semakin tinggi skornya, maka semakin sama kedua sequence tersebut. Kalau max score adalah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan sequence yang diinput, sedangkan total score adalah nilai keakuratan penyejajaran sequence asam amino yang diinput dengan sequence asam amino yang ada di database. Biasanya max score dan total score tertinggi akan ada di paling atas, seperti yang ditunjukkan pada layar, pada video yang sudah kita lakukan. Lalu, di sebelahnya ada query cover. Ini adalah persen dari panjang sequence yang selaras dengan yang ada di database. Semakin tinggi persennya, maka semakin selaras. Sebelahnya ada e-value. Ini adalah nilai yang menunjukkan ketidaksamaan kedua sequence. Apabila semakin tinggi nilainya, maka kedua sequence semakin tidak sama. Ini kebalikan dengan max score dan total score. Nilai 0,0 yang terlihat di hasil berarti sequence-nya identik. Selanjutnya ada percent identity atau per identity. Ini adalah nilai tertinggi kecocokan antara sequence query dengan sequence database yang tersejajarkan. Selanjutnya ada accession length. Ini adalah jumlah sequence dalam urutan hasil yang diidentifikasi dengan nomor akses, di mana pada hasil nomor 1, yaitu HGF di Pentroglodytes, panjangnya adalah 812, sementara sequence yang diinput panjangnya adalah 728, sehingga per identity-nya tidak 100%. Maka dari itu, dengan pertimbangan ini, kamu memilih hasil pencarian kedua, yaitu HGF pada Homo sapiens. Kolom yang terakhir, yang paling pojok adalah accession number atau kode identifikasi di database. Selanjutnya, HGF Homo sapiens dibuka menggunakan format GenBank dan diunduh sekuensinya menggunakan format pasta untuk dilakukan modeling pada Swiss model. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua, kita akan membuat model struktur 3 dimensi dari protein tersebut. Di sini kita akan mengakses website Swiss Model. Pada website ini terdapat kolom target sequence yang bisa kita isi dengan sequence dari file FASTA yang sudah kita download sebelumnya di website NCBI.
Kemudian di bagian project title, kita bisa mengisinya dengan nama dari protein tersebut. Dan di bagian email, kita bisa mengisinya secara opsional. Kemudian kita bisa mengeklik di bagian build model dan laman website akan berganti tampilan menjadi model result. Di model result ini kita akan menunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil modelnya. Dan dari hasil yang muncul ini kita bisa mengidentifikasi model mana yang sesuai dengan protein yang sedang kita identifikasi. Baik, jadi di sini Swiss Model akan menunjukkan beberapa model terkait hasil yang didapatkan dari soal kedua mengenai pemodelan struktur protein 3 dimensi. Dari semua model yang telah terlihat, bagaimana sih cara memilih model yang tepat? Jadi, di sebelah kiri layar tampak parameter yang bisa disebut sebagai identitas sequence. Parameter ini sangat penting karena menunjukkan persentase kesamaan antara model protein yang sedang kita analisis dengan protein lain yang sudah memiliki struktur terdefinisi dengan baik. Dengan kata lain, identitas sequence memberikan gambaran tentang seberapa mirip model yang kita miliki dengan struktur protein yang telah teridentifikasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase identifikasi sequence, semakin besar pula kemungkinan bahwa model ini akurat dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan model, kami akan memfokuskan pada model yang memiliki identitas sequence tertinggi. Dalam hasil yang kami peroleh di Swiss Model ini, model yang menunjukkan identitas sequence mencapai 100% akan menjadi pilihan utama kami. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut identik dengan protein yang telah diketahui strukturnya. Selanjutnya adalah langkah terakhir atau C, yakni menentukan fungsi, struktur, domain, dan jumlah chain protein hepatosit growth factor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses database UniProt dan mengetikkan nama proteinnya, yaitu hepatosit growth factor, lalu klik search. Kemudian akan muncul pencarian dan pilih hasil pencarian yang pertama. Pada hasil pencarian tersebut terdapat beberapa rincian informasi yang kita perlukan. Yang pertama adalah fungsi dari protein tersebut, yaitu menjadi mitogen yang kuat untuk sel hepatosit parenkim dewasa yang juga merupakan faktor hepatotropik, mengaktifkan ligan untuk reseptor tirosin kinase MET, dan juga mengaktifkan pensinyalan MAPK. Selanjutnya adalah struktur dari protein hepatosit growth factor, yaitu memiliki dua rantai utama, yakni rantai alfa dan beta. Rantai alfa memiliki struktur unik berupa cincin berulang yang memungkinkannya berinteraksi dengan berbagai molekul termasuk reseptor sel, berfungsi mengaktifkan sinyal di dalam sel untuk memulai berbagai proses seluler. Sementara itu, rantai beta memiliki struktur mirip enzim dan berperan dalam mengaktifkan molekul lain serta mengubah lingkungan sekitar sel. Selanjutnya, pada platform sebelah kiri terdapat beberapa poin. Nah, pada poin domain, domain sendiri merupakan unit struktural atau fungsional dalam protein, terutama protein hepatosit growth factor. Sebuah protein dapat memiliki satu atau lebih domain, dan setiap domain biasanya dapat melipat dan berfungsi secara independen dari bagian lain dari protein. Dapat dilihat pada protein hepatosit growth factor memiliki beberapa domain. Lalu, sekuen hepatosit ini memiliki kesamaan dengan peptidase dari subfamili plaminogen. Domain dari hepatosit growth factor juga dapat ditemukan di beberapa database seperti Smart Prosite atau Gene3D. Lalu selanjutnya, pada protein hepatosit growth factor ini dapat dilihat juga panjang dari protein tersebut, yaitu 728. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.